Nah, kemudian dari kerjasama yang nanti diharapkan akan tercapai dalam forum KTT ASEAN kali ini, ada nggak sih Mbak yang bisa diprioritaskan atau difokuskan, terutama kalau kita mengingat kepentingan dalam negeri nih? Dengan negara mana khususnya atau mungkin terkait dengan apa? Jadi gini, kalau kita bicara prioritas pertama itu substansi kita sebagai ASEAN yang 10+1 ini solid atau tidak. Itu nomor satu. Karena kalau kita bicara soal ASEAN, yang ditunggu-tunggu itu adalah bahwa kita ini bisa menavigasi 10 negara ASEAN itu untuk bergerak ke satu titik di mana akhirnya bisa meredakan ketegangan antar negara-negara yang berseteru secara ekonomi maupun politik. Perseteruan besar paling besar ini kan sekarang yang paling dekat sama kita ya, itu antara Amerika dengan Cina. Yeah. Itu urusan pertamanya ekonomi, tapi sekarang sudah kemana-mana gitu kan isunya. Dan sudah bukan rahasia lagi sebenarnya bahwa perseteruan antara Amerika dengan Cina ini salah satu taruhannya adalah perang terbuka di daerah Laut Cina Selatan atau orang bayangannya bisa juga dekat Taiwan. Ini terkait dengan keamanan kawasan berarti ya? Betul. Indonesia berperan di situ. Sangat berperan. Keketuaan ASEAN kali ini. Dan kita kan ada kepentingan ya untuk perdagangan lewat Selat Malaka. Itu yang rugi bukan cuma kita ya, tapi ada Singapura, ada Malaysia, kemudian Vietnam jelas itu jalur naik ke atas itu juga akan kena gitu kan. Malaysia, kemudian Brunei juga otomatis akan semua kena imbasnya. Negara seperti Filipina pun walaupun posisinya di sebelah sana lebih ke timur, tapi jalur perdagangan utama kargo-kargo besar dari arah barat seperti India, dari Middle East, dari Timur Tengah itu kan tetap aja lewat Selat Malaka. Jadi satu ya, kita ngomongin pertumbuhan ekonomi, ngomongin perdagangan, kemudian sektor-sektor strategis seperti perikanan, itu akan sangat terganggu kalau sampai terjadi perang terbuka di kawasan kita. Itu baru satu misalnya. Kemudian ketegangan lain itu yang juga resikonya tinggi adalah terkait sama Rusia. Oke, nah sebelum ke Rusia Mbak, ini kan menarik karena China juga diundang nanti rencananya. Perdana Menteri China Li Qiang juga akan datang ke Indonesia. Ini juga menjadi salah satu yang akan dibahas, mungkin ada tensi di situ dengan negara-negara seperti Filipina, Brunei. Nah itu apakah nanti akan seperti apa pada saat delegasi China datang ke sini, kemudian Indonesia diharapkan istilahnya untuk berperan di situ. Apakah kira-kira nanti akan seperti apa Mbak, menarik ini? Mudah-mudahan datang ya, karena mudah-mudahan datang. Karena sesudah ini kan ada, tadi saya bilang ada KTT juga di G20 ya, di India, itu Cina udah mengatakan nggak akan datang. Jadi mereka udah tahu ya betapa ramainya reaksi dari negara-negara tetangga ini terhadap peta baru yang dia keluarkan. Jadi gini sebenarnya, Cina itu kan sudah sejak tahun 90-an dipantau sama ASEAN, ini ya bisa potensial mengganggu juga ya di kawasan kalau tidak dikelola gitu ya relasinya. Karena secara populasi juga sangat besar, dia juga determinasinya tinggi ya untuk pertumbuhan ekonomi, sehingga mau nggak mau pertama diajak kerjasama dengan kerangka misalnya di Laut Cina Selatan itu dibuatkan Declaration of Conduct. Jadi kalau berperilaku, conduct itu kan perilaku ya, kalau berperilaku seharusnya begini gitu, mereka tanda tangan. Tetapi namanya declaration kan tidak mengikat. Di atas kertas. Nah, akhirnya dibuatkan lagi skema yang lebih kuat katanya, Code of Conduct. Tapi sampai hari ini itu belum ditanda tangan, nggak jadi-jadi. Saya masih ingat 2016 terakhir saya ikut rapat rutin di ASEAN, 2018. Itu janjinya setahun lagi kita jadi. Sampai hari ini tetap belum ada Code of Conduct. Jadi artinya tidak ada satu perjanjian yang mengikat. Pertemuan rutin kita ASEAN +1 itu dengan si China lewat berbagai, setiap tahun kan summit ya dengan ASEAN China. Kenyataannya tidak ada progres apapun. Ini kan satu pertanyaan serius ya buat kita. Kalau dia datang, what do you want? Sebenarnya kalau saya sih membayangkan pertemuan bisa 4 mata ya, langsung kita tanya saja kepada Cina, kamu mau apa sebenarnya? Apa yang kamu bayangkan mau kamu lakukan? Mau minta apa sih dari kawasan ini sampai sedemikian langsung melakukan klaim terhadap wilayah-wilayah yang ada di kawasan ini? Pertanyaan selanjutnya, apakah berani Mbak Indonesia? Maksudnya kita belak-belakan aja ya, karena kan Indonesia memang proyek strategis nasional Indonesia tuh banyak yang memang investor terbesarnya China, yang terakhir ada kereta cepat begitu ya, kemudian nanti juga mungkin ada IKN atau infrastruktur lain begitu.
berani tidak Indonesia? Dan ya itulah persis pertanyaan itu juga yang saya kira Cina udah pegang ekor kita berarti kan. Kalau dia sudah pikir kita dikasih macam-macam lalu nggak berani bertanya, itu kan di mana bebas aktif kita di situ. Kita kan sudah berjanji bahwa kita kerjasama dengan siapapun, bahkan Presiden Joko Widodo juga mengatakan kita kerjasama macam-macam, tapi kita nggak mau didikte kok gitu kan. Ya, betul, itu yang selalu harusnya ditekankan. bisa dibuktikan dong. Kalau tidak mau didikte berarti bisa bertanya. Karena memang kita punya satu kepentingan, kawasan ini kan bukan melulu di-drive atau didorong, dikendalikan oleh Cina. Ada banyak negara di sini yang membuat pertumbuhan ekonomi Cina naik. Gitu. Jadi kita nggak bisa bilang semuanya itu gara-gara uang dari China atau proyek dari China. Itu yang kita harus punya harga diri, punya martabat. Oke, nanti akan dibuktikan di situ karena di satu sisi ingin menjaga dignity, marwah sebagai ketua ASEAN nih, this is the momentum. Tapi di sisi lain itu nanti akan ada kendala seperti itu. Nanti akan terlihat nanti dari hasil pertemuan antara Indonesia dengan China. Kemudian tadi sempat disinggung sedikit Myanmar. Karena kan mau tidak mau kita juga menerima pengungsi Rohingya, refugees. Dan itu jumlahnya akan bertambah. Dan diperkirakan saya sudah ngobrol dengan beberapa analis internasional juga menyatakan bahwa ini dikhawatirkan bukan hanya soal pengungsi saja, tapi nanti ada ancaman teroris di situ kalau tidak dilanjutkan. Nah, sementara sejauh ini 5 point on konsensus itu belum bertaring ya, Belum. istilahnya. Nanti kira-kira akan bisa menumbuhkan taring nggak di KTT ASEAN kali ini soal konflik Myanmar ini? Gini, dokumen tetaplah dokumen. Kalau dia tidak dikelola dengan baik, tidak dijalankan dengan akal ya dan hati, itu tetap nggak akan muncul, daya gregetnya itu nggak akan ada. Pertama, karena 5 point consensus itu lahir pada masa Brunei menjadi ketua. Dan pada saat Brunei menjadi ketua, kita bisa bayangkan rasanya negara yang non-demokrasi berhadapan dengan isu demokrasi, karena ini masalahnya kan kudeta. Seorang rangkaian tokoh politik di Myanmar yang tinggal disahkan menjadi pimpinan, kemudian dikudeta, disingkirkan, dipenjarakan. Itu kan pada prosesnya demokratis kan waktu itu. Tidak ada bukti-bukti bahwa itu tidak demokratis. Jadi negara seperti Brunei mungkin masih gampang ya berhadapan dengan masalah ini. Jadi dokumen itu harus dilihat dalam konteks itu. Indonesia sebagai negara yang jelas-jelas negara demokrasi selalu mengedepankan isu bukan cuma demokrasi tapi HAM ya, hak asasi manusia. Harusnya lebih berani dong memberi roh pada 5 point consensus itu. Diperbaiki jalannya. Brunei ragu-ragu karena dia salah satu tandanya dia ragu-ragu adalah dia membentuk special envoy tapi hanya satu orang dan itu ditunjuk langsung oleh dia. Padahal special envoy itu sebenarnya aspirasi pertamanya adalah membentuk tim. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.